'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Terus terang loh Pak, uang itu tidak ada artinya buat saya. Saya goblok kok. Tapi kesalahan dan kebodohan saya gak akan saya sesali sampai mati. Inilah Radio Republik Indonesia melalui gelombang-gelombang 19 membawakan acara siarannya. Nak, mandi yuk, bentar lagi. Saya Ananta Kusuma Wibawa. Selamat. Gimana kalau pegawai lain lihat coba? Selalu lupa. Tuh, kancing bajumu salah lah. Ini ada nasi di mulut. Angkat ya. Bisa, nak, mandi yuk. Mandi yuk. Terima kasih Pak. Kuncinya Pak. Risa! Sayang. Dari Ernie Johan, Teruna. Indonesia. Satu nomor spesial. Cuman ini diperpanjang aja sedikit. Ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Khusus untuk prajurit-prajurit kita. Iya, makasih ya, Bu. Yuk, mari permisi. Iya, salam sama Mama. Ya. Iya, Nak. Kenapa, Risa? Yuk. Hanya aboko? Semuanya jadi 2.500, Bu. Ditebus setengah dulu bisa? Oh, iya. Mau balon. Besok aja ya, Nak, ya. Ini obatnya, Bu. Buka sepatunya sama jaketnya ya, Nak. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Nomor 1/1974 tentang pengarahan pembelian beras dalam negeri yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani, memupuk persediaan pemerintah operasi pasar. Dengan adanya ketentuan ini, kesulitan-kesulitan seperti yang timbul dalam pembelian beras dalam negeri dapat dihindari. Dalam instruksi ini, kesempatan masih diberikan kepada perusahaan penggilingan Boleh ya. pembelian beras dalam Oh iya, boleh ya. Pada tanggal 15 Januari 1974, kerusuhan hebat melanda ibu kota Jakarta. Sekitar 5.000 mahasiswa dan pelajar berbagai perguruan dan sekolah berkumpul di halaman kampus Universitas Trisakti. Pengurus Coba kamu ke Butoyo. Siapa tahu dia bisa bantu.
Chris, gimana soal gudang yang mau saya sewa kemarin? Saya bisa atur, Pak. Yang penting tidak makan tempat terlalu banyak. Bagus. Nanti saya nggak perlu bawa orang untuk bongkar gudang. Nggak perlu, Pak. Nanti malah mencuri perhatian banyak orang. Kalau gitu, kelar dong urusan kita ya. Baik, terima kasih Pak Chris. Bapak bisa bantu kan? Lagian gudang lagi kosong. Kerjaan juga sepi kan? Tadi pagi saya sudah lihat gudangnya Pak Woko. Nah, saya minta tolong mau pinjam hari aja lah. Soalnya kan lusa harga beras naik. Nah, nanti malam ini dari Cianjur akan datang tontonan beras nih. Nah, saya udah tidak ada tempat, jadi harapan saya cuma ke Pak Woko aja nih. Tadi saya juga udah ketemu sama Pak Kris, kepala gudang. Dan yang saya mau sewa ini di bawah wewenang Pak Woko. Beliau tidak berani ngambil keputusan katanya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah siapkan uang sewanya, Pak. Ini juga sebagai ucapan terima kasih. Dan Pak Kris juga tadi sempat bilang sih, Pak Woko ini memang terkenal sulit ya untuk masalah kerjasama seperti ini. Tapi begini Pak Woko, harapan saya cuma ke Pak Woko aja nih. Kalau tidak bisa ditaruh beras saya hari ini, saya bisa rugi banyak Pak. Jadi harapan saya cuma ke Pak Woko aja nih. Ya mohon Pak. Saya rasa Ko Abeng harus mencari gudang yang lain. Saya belum pernah ditaruh dalam situasi seperti ini. Ini di luar tanggung jawab saya kok. Atasan Bapak, beliau bilang titip saja ke Pak Woko katanya. Saya juga sudah titip sesuatu juga ke Pak Marsono. Jadi maksud saya gini Pak. Ko Abeng harus mencari gudang yang lain. Tanggung jawab saya kok. Pak, semua gudang sudah saya sewa kecuali yang di bawah wewenang Pak Woko. Pak Marsono sudah setuju. Pak Kris semua tinggal Pak Woko aja yang belum. Saya tahu kok Pak Woko ini lagi butuh uang. Saya juga kalau ada di tempat lain nggak mungkin saya kesini Pak. Tapi kalau beras saya tidak bisa ditaruh malam ini, saya rugi banyak Pak. Gudang tempat saya bekerja itu kosong Pak. Tadi saya sempat ketemu konsumen. Tapi gudang itu tanggung jawab saya. Bapak ngerti maksud saya kan? Gudang itu hanya digunakan untuk keperluan perusahaan saja Pak. Saya udah tidak tahu yang mesti ngomong apa nih. Ini sayanya yang tidak punya rasa malu atau Pak Wokonya yang terlalu jujur nih. Terus terang loh Pak. Uang itu tidak ada artinya buat saya. Nah, saya bisa kasih lebih untuk Pak Woko. Zaman lagi sulit. Semua orang butuh uang Pak. Tapi semuanya terserah Pak Woko aja. Semua butuh beras. Semua orang lagi susah. Semua orang butuh makan. Sukses Ko Abeng seperti ini kok malah pengen menimbun beras. Mungkin saya goblok Ko Abeng. Tapi kesalahan dan kebodohan saya gak akan saya sesali sampai mati. Mungkin saya salah. Maaf saya mengganggu. Terima kasih Pak. Ini baru $250.000 aja untuk Mbak Risa. Nanti masih ada lagi setelah bulan ke depan. Kalau kalian terserah mau dipecah berapa itu udah. Maaf Pak, saya nggak bisa. Proyek udah mulai. Masih.